Tahun Hijriah adalah salah satu bukti kebesaran umat Islam di masa lalu dan di masa yang akan datang. Tahun Hijriah akan senantiasa menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan dengan agama Islam, baik secara historis maupun kedudukannya sebagai standar penentuan beberapa jenis ibadah. Bagaimanakah tahun Hijriah ini menjadi tahunnya kaum muslimin? Bagaimanakah sejarah penentuan dan penanggalannya? Mari kita lebih mengenal lebih dalam lagi tentang tahun Hijriah melalui video berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan 12 bulan di sisinya sejak penciptaan langit dan bumi. Dalam Al-Quran, surah At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash shuhuri 'inda Allahi 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim. Dari ayat ini, kita mengetahui bahwa bilangan bulan dalam satu tahun adalah 12 bulan yang digunakan oleh bangsa Arab dan kaum muslimin yang merupakan penanggalan Komariah atau dengan perhitungan peredaran bulan. 12 bulan yang dimaksud ayat tersebut adalah bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah yang begitu dikenal oleh kaum muslimin. Sedangkan 4 bulan haram yang dimaksud adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Di 4 bulan haram yang diagungkan inilah bangsa Arab diharamkan untuk memulai peperangan, sehingga mereka dengan aman mengadakan berbagai perjalanan, termasuk untuk berhaji ke Baitullah. Begitulah rutinitas perguliran bulan-bulan tersebut terjadi di setiap tahunnya. Pemakaian kalender bangsa Arab ini juga berbeda dengan bangsa lain yang ada, seperti bangsa Romawi dan Persia yang memiliki sistem tersendiri, di antaranya dengan menghitung peredaran matahari. Bahkan, di antara sistem tersebut, ada yang hanya memiliki 10 bulan saja, yang di kemudian hari menjadi 12 bulan dengan tambahan 2 bulan sebagai penggenapan. Perhitungan Komariah sendiri menjadi patokan dalam penentuan manasik bangsa Arab dan ibadah-ibadah mereka yang lainnya. Ini semua merupakan peninggalan dari syiar-syiar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, khususnya di kota Mekah. Namun, yang menjadi kekurangan sistem Komariah pada saat itu adalah tidak adanya penomoran tahun. Artinya, bulan-bulan tersebut berlalu silih berganti tanpa diketahui bilangan tahunnya. Adapun untuk membedakan satu tahun dengan tahun lainnya, biasanya mereka menamainya berdasarkan kejadian besar di tahun itu. Sebagai contoh, ketika tentara Abraha hendak menghancurkan Ka'bah yang sejarahnya diabadikan dalam surah Al-Fil, tepatnya beberapa bulan sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bangsa Arab menamai tahun tersebut dengan nama Amul Fil, yaitu tahun gajah. Terkadang, mereka juga menggunakan tahun kematian tokohnya sebagai acuan, semisal 10 tahun setelah meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay. Keadaan semacam ini berlangsung terus sampai zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan sebagian syiar-syiar agama Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi bagian dari syariat Islam, termasuk rangkaian ibadah haji, di mana kaum muslimin menggunakan sistem penanggalan Komariah dalam menentukan waktu-waktu peribadatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat beberapa nama tahun yang dikenal oleh umat Islam, di antaranya tahun izin atau sanatul izni, karena ketika itu kaum muslimin diizinkan Allah untuk berhijrah ke Madinah. Tahun perintah atau sanatul amri, di tahun itu mereka mendapat perintah untuk memerangi orang-orang musyrik. Tahun tamhish, artinya ampunan dosa. Di tahun ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya, yaitu ayat 141 dari surah Ali Imran, yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kesalahan para sahabat ketika perang Uhud. Tahun Zilzal atau ujian berat. Ketika itu, kaum muslimin menghadapi berbagai cobaan ekonomi, keamanan, krisis pangan karena perang Khandak.
Dalam rentang waktu yang cukup lama inilah, penanggalan Komariah berdasarkan siklus bulan dipakai menjadi acuan dasar umat Islam tanpa menghitung penomoran tahunnya. Sampai akhirnya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, di tahun ketiga atau tahun keempat masa kekhilafahannya, Khalifah Umar bin Khattab mendapat sepucuk surat dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, yang saat itu menjabat sebagai gubernur untuk daerah Basrah. Dalam surat itu, Abu Musa mengatakan, telah datang kepada kami beberapa surat dari Amirul Mukminin, sementara kami tidak tahu kapan harus menindaklanjutinya. Kami telah mempelajari satu surat yang ditulis pada bulan Sya'ban, namun kami tidak tahu surat itu Sya'ban tahun ini ataukah tahun kemarin. Ini adalah permasalahan yang besar, terlebih surat-surat yang berasal dari Umar bin Khattab ini adalah surat-surat kenegaraan yang dikirim keluar kota Madinah yang memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke negara-negara bagian kekhilafahan atau kepada para pemimpin di luar kota Madinah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu segera mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah berkaitan penanggalan resmi untuk kekhilafahan Islam ini. Di antara mereka, ada yang mengusulkan untuk menggunakan sistem penanggalan Persia, di mana mereka memiliki penanggalan berdasarkan nama raja yang memerintah. Jika raja tersebut mati, maka akan diganti dengan nama raja yang memerintah setelahnya. Namun, sahabat-sahabat lain tidak menyukai usulan ini. Di antara sahabat, ada yang mengusulkan untuk menggunakan acuan tahun bangsa Romawi. Namun, usulan ini dibantah karena tahun Romawi sudah terlalu tua. Perhitungan tahun Romawi sudah dibuat sejak zaman Zulkarnain. Di antara mereka, ada yang mengusulkan untuk tetap menggunakan sistem penanggalan Komariah. Hal ini seolah langsung disepakati. Namun, mereka berbeda pendapat tentang awal perhitungannya. Mereka menyimpulkan bahwa kejadian yang bisa dijadikan acuan tahun dalam kalender ada 4, yaitu tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahun ketika diutus sebagai Rasul, tahun ketika hijrah, dan tahun ketika beliau wafat. Namun, ternyata pada tahun kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tahun ketika beliau diutus tidak lepas dari perdebatan dalam penentuan tahun peristiwa itu. Mereka juga menolak jika tahun kematian sebagai acuannya, karena ini akan menimbulkan kesedihan bagi kaum muslimin, sehingga yang tersisa adalah tahun hijrah beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hijrahlah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Akhirnya, para sahabat pun sepakat untuk menjadikan peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai acuan tahun. Landasan mereka adalah firman Allah Ta'ala, لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. Al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dalam Fathul Bari menyatakan bahwa makna firman Allah Ta'ala min awwali yaumin, yaitu sejak hari pertama, adalah hari pertama masuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya ke kota Madinah. Hari pertama kemuliaan Islam. Hari pertama di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menyembah Robnya dengan rasa aman. Dan hari pertama dibangunnya masjid pertama dalam peradaban Islam, yaitu Masjid Quba. Allahu a'lam. Demikianlah kemudian dikenal istilah dengan tahun Hijriah, yaitu awal penomoran tahun Komariah, yang dimulai dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bermusyawarah dari bulan apa awal tahun Hijriah ini dimulai. Beberapa berpendapat dari bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Yang lain berpandangan dari bulan Rabiul Awal, karena di bulan itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba berhijrah di Madinah. Sedangkan Umar, Utsman, dan Ali memilih agar awal tahun Hijriah dimulai dari bulan Muharram, karena ia termasuk bulan haram yang tiba tepat setelah bulan Zulhijjah, di mana kaum muslimin baru menyempurnakan ibadah haji mereka sebagai pengamalan salah satu dari rukun Islam. Di bulan ini pula, kaum Ansor berbaiat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang setelahnya semakin kuatlah tekad beliau untuk berhijrah. Maka ditentukanlah sistem penanggalan untuk kaum muslimin yang berlaku hingga hari ini, dengan menjadikan peristiwa hijrah sebagai acuan tahun dan bulan Muharram sebagai awal bulan. Oleh karena itu, kalender ini populer dengan istilah kalender Hijriyah. Hal ini ditetapkan berdasarkan ijma atau kesepakatan dari para sahabat dan bentuk ketaatan semua kaum muslimin saat itu.
serta bentuk ketaatan juga kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda beliau, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdiyyin." Ikutilah sunnahku dan sunnahnya khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk.